Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Ramdina dengan NIM 11830200097 dari Hukum Ekonomi Syariah semester 6 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan kemungkinan pada sidang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa kemungkinan yang terjadi pada sidang pertama. Ada sekitar 3 kemungkinan yang bisa terjadi pada sidang pertama. Yang pertama, penggugat atau kuasa hukumnya tidak datang menghadap pengadilan negeri. Artinya, penggugat ini tidak datang atau tidak ada yang mewakilinya untuk datang pada sidang pertama. Yang kedua, tergugat atau kuasa hukumnya tidak datang menghadap pengadilan negeri. Artinya, si tergugat ini tidak hadir pada sidang pertama atau tidak ada yang mewakili untuk hadir pada sidang pertama. Yang ketiga, apabila tergugat ada seorang atau lebih yang tidak hadir menghadap dalam sidang pertama. Artinya, si tergugat ini lebih dari satu. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang penggugat atau kuasa hukumnya tidak datang menghadap pengadilan negeri. Artinya si penggugat ini tidak hadir atau kuasa hukumnya tidak juga hadir pada sidang pertama. Pada pasal 124 Head-Harzin Indonesian Reglement atau HIR yang berbunyi, jika penggugat tidak datang menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan, meskipun ia dipanggil secara patut atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatan yang ini dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara. Akan tetapi, penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar terlebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi. Telah diketahui bersama bahwa diajukannya suatu gugatan merupakan kepentingan dari si penggugat. Maka diharapkan si penggugat ini hadir pada sidang pertama yang telah ditetapkan. Jika penggugat ini tidak hadir, meskipun sudah dipanggil dengan patut, sedangkan si tergugatnya hadir, maka untuk kepentingan tergugat yang sudah mengorbankan waktu, mungkin saja uang, harus dijatuhkan putusan. Dalam hal ini, gugatan si penggugat ini dinyatakan gugur, serta si penggugat membayar biaya perkara sebagaimana tertera dalam pasal yang tadi, pada pasal 124 HIR tadi. Untuk memutus suatu gugurnya gugatan, isi gugatan tidak perlu diperiksa sehingga putusan gugur itu tidak mengenal isi gugatan. Putusan gugur itu dijatuhkan demi kepentingan tergugat yang hadir di persidangan dan dengan dinyatakan gugurnya suatu gugatan penggugat, perkara dianggap selesai. Akan tetapi penggugat diberi kesempatan sekali lagi untuk mengajukan dengan membayar biaya perkara. Digugurkannya suatu gugatan ini tidak hanya apabila penggugat tidak datang saja, tetapi juga kalau penggugat tidak mengajukan perkaranya di muka hakim, meskipun telah diperintahkan oleh hakim. Pada pasal 135A HIR. Apabila penggugat pada hari sidang pertama datang, tetapi pada hari sidang-sidang berikutnya tidak datang, perkaranya diperiksa secara kontradiktoir. Sebelum gugatan penggugat itu digugurkan,
Hakim harus memeriksa berita acara pemanggilan pihak-pihak yang dengan teliti. Apakah pihak penggugat telah dipanggil secara patut atau tidak? Seandainya cara pemanggilannya tidak dilakukan sebagaimana mestinya, hakim tidak boleh menggugurkan gugatan, tetapi harus menyuruh jurusita untuk memanggil pihak penggugat sekali lagi. Biaya pemanggilan yang tidak sah tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab jurusita yang telah melakukan pemanggilan secara tidak sah atau tidak patut. Setidak-tidaknya jurusita yang tidak cakap tadi harus diberi teguran jika ia melakukan kesalahan seperti itu berkali-kali, dan diambil tindakan administratif misalnya dengan melarangnya melakukan pemanggilan untuk sementara waktu. Dan apabila pihak penggugat telah dipanggil dengan patut dan telah mengirim orang atau kuasa hukumnya untuk menyatakan bahwa pihak penggugat berhalangan hadir karena misalnya si penggugat ini sakit ataupun ada hal-hal yang lain, maka si penggugat ini telah memutus wakilnya, tetapi si surat kuasa yang telah diberikannya ini tidak memenuhi persyaratan, maka hakim harus bijak untuk mengundurkan sidang pertama tersebut. Dengan demikian, jika penggugat ini wafat sebelum dipanggil, maka suatu gugatan ini diserahkan kepada ahli waris apakah mereka akan meneruskan atau mencabut perkara, dan para ahli waris ini harus menghadap kepada ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk mengutarakan maksudnya. Apabila mereka berkehendak melanjutkan gugatan ini, surat gugatan harus diubah dengan mencantumkan para ahli waris sebagai penggugat. Jika di antara ahli waris ini tidak mau ikut menggugat, jadi kan beberapa ahli waris dan ada yang tidak mau menggugat. Nah, agar gugatan tidak dinyatakan tidak diterima, maka ahli waris yang tidak mau ikut ini disertakan sebagai turut tergugat. Dan jika si ahli warisnya ini tidak akan meneruskan gugatannya, maka putusan ini akan dianggap gugur. Selain itu juga dalam hal penggugat setelah dipanggil dengan patut itu wafat sehingga ia tidak dapat datang di persidangan, dan apabila kematiannya itu tidak diberitahukan kepada pengadilan negeri, maka perkara tersebut tidak akan digugurkan, tetapi pihak ahli waris akan dipanggil untuk ditanya apakah mereka akan melanjutkan atau akan mencabut gugatan. Adapun jika kematian penggugat tidak diberitahukan oleh para ahli warisnya, pengadilan akan menggugurkan gugatan tersebut karena tidak mengetahuinya. Apabila gugatan digugurkan, dibuatlah suatu putusan dan penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Yang kedua, tergugat atau kuasa hukumnya tidak datang menghadap pengadilan negeri. Artinya si tergugat ini tidak datang pada hari sidang pertama dan tidak pula mewakilkan kepada kuasa hukumnya untuk datang kepada sidang pertama ini. Yang pertama, pada pasal 125 HIR menyebutkan, yang pertama, jika tergugat atau kuasa hukumnya tidak datang, maka gugatan tersebut diterima dan akan dilakukan first take. Yang kedua, jika tergugat tidak hadir tetapi memberikan surat jawaban dan mengajukan perlawanan,
atau eksepsi, maka ketua pengadilan wajib memberi keputusan eksepsi tersebut sesudah didengarnya gugatan. Dan jika eksepsi tersebut tidak diterima, maka ketua pengadilan negeri memutus perkara tersebut. Yang ketiga, jika gugatan diterima, maka memberitahukan kepada pihak yang dikalahkan tentang keputusan dan ia dapat melakukan atau memajukan perlawanan farzet. Yang keempat, oleh panitera di bagian bawah surat keputusan pengadilan negeri dibubuhkan catatan tentang siapa yang ditugaskan untuk memberitahukan keputusan tersebut. Artinya pada pasal 125 ini, jika si tergugat ini tidak datang atau tidak hadir, dan tidak pula ia mewakilkan kepada kuasa hukumnya untuk datang atau hadir di sidang pertama ini, meskipun ia sudah dipanggil secara patut, maka surat gugatan itu diterima dengan putusan perstek atau in absentia, yang artinya putusan tidak hadir, kecuali jika dinyatakan pada pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan. Putusan hakim yang dijatuhkan kepada putusan yang tidak hadir ini, menurut ketentuan yang tersebut dalam pasal 128 HR, tidak boleh dijalankan sebelum lewat 14 hari sesudah diberitahukan, kecuali dalam hal yang perlu, yaitu atas desakan orang yang menggugat. Dalam hal ini, jika tergugat sebelumnya telah mengajukan suatu eksepsi atau eksepsi sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pada pasal 121 HIR, meskipun si tergugat ini atau kuasa hukumnya atau wakilnya tidak datang menghadap di sidang pengadilan, maka ketua pengadilan diwajibkan memeriksa terlebih dahulu kebenaran eksepsi itu dan memberikan keputusan, lalu memulai memeriksa pokok perkara. Eksepsi yang dimaksud dalam pasal 125 ayat 2 ini adalah yang ditunjuk pada tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa perkara secara relatif atau kewenangan relatif. Maksudnya, wewenang yang berhubungan dengan daerah hukumnya atau wilayah hukumnya, bukan wewenang secara absolut, yaitu wewenang yang bergantung pada sifat perkaranya. Oleh karena itu, suatu perkara perdata yang diputus secara kontradiktoir atau di luar hadirnya salah satu pihak yang berperkara. Selain itu, perkara juga dapat diputus secara kontradiktoir apabila kedua belah pihak hadir di persidangan pada hari yang ditetapkan. Sehingga penggugat atau tergugat yang tidak hadir menurut pasal 150 RBG atau 125 HIR dalam kejadian sebagaimana dalam sidang pertama, apakah penggugat atau tergugat yang tidak hadir, hakim dapat memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu. Artinya, pada pasal ini, pasal 126 HIR ini masih memberikan kelonggaran untuk dipanggil secara patut sekali lagi, yang menyebutkan di dalam hal yang tersebut pada kedua pasal di atas tadi, pengadilan negeri dapat sebelum menjatuhkan keputusan memerintahkan agar pihak yang tidak datang dipanggil lagi untuk kedua kalinya untuk datang menghadap pada hari sidang yang lain yang diberitahukan oleh ketua. Di dalam persidangan kepada pihak yang datang, bagi siapa pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan. Artinya, ketentuan pada pasal 126 ini seakan-akan memberikan peringatan agar hakim bertindak tidak dengan tergesa-gesa. Hal ini disebabkan ada kemungkinan bahwa pemanggilan untuk menghadap sidang meskipun secara formal
setelah disampaikan dengan patut, mungkin saja orang yang dipanggil itu tidak mengetahui tentang pemanggilan itu. Ini bukan hal yang mustahil, karena menurut ketentuan surat panggilan itu yang dijalankan oleh jurusita. Mungkin saja jurusita tidak bertemu dengan orang yang dipanggil, tetapi menyerahkan panggilan itu kepada kepala desa, dan kepala desa itu lalai untuk menyampaikan karena banyak pekerjaan di balai desa. Mungkin saja terjadi seperti itu. Lalu yang ketiga, bagaimana apabila tergugat ada seorang atau lebih yang tidak hadir menghadap dalam sidang pertama? Maksud di sini yaitu jika tergugatnya lebih dari satu orang dan ada seorang atau lebih yang si tergugat ini tidak hadir menghadap sidang pertama. Menurut pasal 151 RBG atau 127 HIR, kemungkinan yang keempat, apabila tergugat ada seorang atau lebih yang tidak hadir menghadap dalam sidang, maka pemeriksaan perkara ditunda sampai suatu hari yang ditetapkan sedekat mungkin. Penundaan itu di dalam sidang diberitahukan kepada pihak-pihak yang hadir, dan pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan. Sedangkan tergugat-tergugat yang tidak hadir diperintahkan agar dipanggil lagi. Jadi, jika si tergugatnya itu ada yang tidak hadir, maka akan dilakukan pemanggilan lagi dengan surat panggilan. Dan untuk pihak yang hadir ini diberitahukan secara langsung pada sidang tersebut untuk hadir lagi dalam sidang selanjutnya, karena kan sidang ini ditunda karena adanya pihak yang atau si tergugat ini ada yang tidak hadir. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.